Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Fani Diani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab ke-15 yaitu Basic Configuration. 1. Konfigurasi hostname. Di sini adalah topologi yang akan kita gunakan. Jadi hostname itu apa sih? Hostname merupakan identitas atau nama yang digunakan dalam komputer di dalam suatu jaringan. Contohnya misalkan di sini terdapat Debian router. Jadi nanti Debian router ini kita berikan hostname RTA Debian. Kemudian di sini terdapat Debian server. Nah, di sini kita bisa berikan hostname SVR1 strip Debian. Kemudian di sini juga ada Ubuntu server. Jadi di sini kita akan berikan hostname SVR2 strip Ubuntu. Nah, untuk klien atau Ubuntu desktop, kita berikan hostname klien strip Ubuntu. Jadi, fungsi hostname adalah untuk suatu identitas untuk pengenal dalam jaringan. Nah, hostname juga mempermudah kita dalam memanajemen atau contohnya, jika kalian ingin meremove suatu jaringan atau komputer. Jadi secara default, router Debian ataupun server Debian itu kan memiliki nama yang sama, yaitu Debian. Nah, nanti jika kita ingin mencoba meremove suatu, misalkan router Debian karena namanya sama, itu nanti pasti kita akan bingung. Yang mana routernya, yang mana Debiannya. Yang mana router Debiannya, yang mana server Debiannya. Karena semua namanya sama. Maka dari itu kita akan mencoba mengkonfigurasi hostname-nya. Di sini kita coba di router Debian dulu. Di sini kita login terlebih dahulu. Perhatikan, di sini terdapat router Debian. @rtr-debian strip Debian. Router Debian ini adalah user yang saya gunakan dan @rtr-debian ini adalah hostname kita. Secara default, Debian router atau server kita itu secara default hostname-nya adalah Debian saja. Nah, di sini jika kita coba strip, kemudian kita coba lihat dengan hostname CTL. Perhatikan di sini static hostname-nya itu RTR strip Debian. Di sini kita akan mencoba mengganti hostname tersebut dengan cara mengganti hostname-nya. Jadi caranya yaitu kalian tuliskan hostname CTL set strip hostname RTR strip Debian. Lalu kita coba lihat di hostname CTL lagi. Perhatikan di sini static hostname saya sudah berubah. Tapi jika kita lihat di sini masih root RTR Debian. Untuk mengapply di sini kita exit. Kemudian exit lagi. Nah, bisa kalian lihat untuk loginnya sudah berubah. Sekarang kita bisa memasukkan usernya. Perhatikan di sini hostname-nya sudah berubah. Nah, komen hostname CTL min hostname itu untuk mengganti suatu hostname. Di sini kita lanjut coba pada Debian server dan juga Ubuntu servernya. Di sini saya sudah merunning Debian servernya. Kita login terlebih dahulu. Caranya seperti tadi. Di sini kita masuk dulu ke root. Lalu kita ketikkan seperti tadi. Karena pada Debian server saya ingin hostname-nya seperti ini. Lalu kita enter, kita cek. Sudah berubah menjadi SVR1 Debian. Sekarang apply dulu dengan exit. Kemudian kita exit lagi. Lalu kita login. Di sini hostname-nya sudah berubah. Sekarang kita lanjut mengganti hostname pada Ubuntu servernya. Di sini pada Ubuntu server saya sudah login. Lalu kita masuk ke root dengan komen sudo strip su. Kemudian kita cd
Lalu tuliskan komen seperti tadi. Kita cek, di sini sudah berubah, tapi belum apply. Kita apply dulu, kita exit. Oke, perhatikan hostname-nya sudah berubah ya. 2. Konfigurasi host. Oke, di sini kita sudah login di router Debian saya. Kalau sebelumnya itu kita mengkonfigurasi hostname itu berubah cat /etc/hostname. Nah, di pembahasan kali ini kita akan mengkonfigurasi, jadi kita akan merubah cat/etc/host. Jadi host adalah mapping atau antara IP dengan hostname. Misal di sini kita clear dulu, lalu kita masuk ke root dengan komen sustrip. Jika sudah, kita ketik nano/etc/host. Perhatikan, di sini terdapat localhost atau terdapat IP. Itu adalah localhost. Artinya itu adalah diri kita sendiri. Lalu di bawahnya yang ada ini sama, yaitu localhost. Cuma namanya yang berbeda. Di sini kita close dulu dengan ctrlx. Enter. Nah, jadi fungsi dari host itu adalah kita bisa ping IP dengan menggunakan namanya. Misalkan 127.0.1.1 itu kita ping dengan nama itu tadi, lalu enter. Nah, berhasil ya. Jadi ping yang tadi itu sama saja seperti kita mengeping IP 127.0.1.1. Nah, jadi di sini kita akan merubah name hostnya menjadi sama seperti hostname-nya. Kita coba nano/etc/host. Nah, di sini kita akan merubah host ini menjadi sama seperti hostname-nya. LTR Debian. Lalu kita exit dengan ctrlx. Lalu kita exit dengan menggunakan ctrlx. Lalu kita cat/etc/host. Perhatikan di sini hostnya telah berubah. Nah, jadi kita mengeping IP 127.0.1.1 itu kita bisa mengeping dengan cara seperti ini. Nah, maka dia akan bisa. Oke, kita lanjut merubah host pada Debian server dan juga Ubuntu servernya. Di sini saya coba di Debian server dulu. Di sini saya sudah login. Kita masuk root dulu dengan sustrip. Kemudian kita nano/etc/host. Nah, kemudian di sini kita ganti hostnya sama dengan hostname-nya. Di sini karena hostname-nya adalah svr1, kita tulis svr1 Debian. Lalu di sini kita tuliskan Debian seperti ini. Lalu di pinggirnya kita juga tulis svr1 zip. Kita simpan dengan ctrlx, lalu enter. Lalu kita bisa coba ping dengan ping svr1 Debian. Oke, di sini bisa ya. Kita lanjut ke Ubuntu server. Kita buka dulu Ubuntu servernya. Di sini pada Ubuntu server saya sudah login. Maka dari itu langsung masuk saja ke root sudo susi. Lalu kita cd. Kemudian kita tulis nano/etc/host. Di sini hostname-nya kita tulis menjadi svr2 Ubuntu. Lalu kita tulis lagi svr2 Ubuntu.
Kemudian kita simpan ctrl-X, Y, lalu enter. Kemudian kita coba ping SVR2 untuk 1000 untuk. Oke, dia berhasil ya. 3. Mendefinisikan IP address pada topologi. Di sini adalah gambarnya. Kita lihat pada IP host OS adalah 192.168.56.1. Itu adalah IP yang akan kita berikan pada host OS, di mana secara default kita cek pada control panel. Kemudian di sini kita klik Network and Internet. Lalu Network and Sharing. Kemudian change adapter setting. Lalu kita klik yang virtual box host only. Kita klik detail. Nah, perhatikan di sini IP-nya adalah 169.106.2236. Nah, jadi kita bisa menambahkan IP pada host OS, yaitu 192.168.561. Nanti untuk IP yang mengarah ke router Debian-nya adalah 192.168.5610. Kemudian IP dari router yang menuju ke internal network adalah 10.10.10.1. Kemudian pada server adalah 10.10.10.1. Kemudian pada server 1 Debian IP-nya yaitu 10.10.10.2. Kemudian pada Ubuntu servernya saya berikan IP 10.10.10.3. Lalu pada klien Ubuntu desktopnya di sini saya berikan sebagai contoh saja, yaitu 172.16.2. Kemudian untuk dari router Debian ke kliennya adalah 172.16.1.24. 4. Konfigurasi IP address router. Oke, ini adalah topologi panduan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi di sini kita menambahkan IP yang mana nanti IP-IP ini akan kita berikan ke perangkat-perangkat yang ada di dalam topologi gambar ini. Di sini kita akan mencoba konfigurasi IP pada router Debian-nya terlebih dahulu. Di sini kita buka router Debian-nya, lalu kita cek dulu IP address-nya dengan komen IP address. Di sini terdapat 4 interface, di mana yang pertama ada interface LO atau loopback. Jadi loopback adalah IP di mana semua komputer memiliki IP loopback. Tapi di sini kita tidak akan membahas loopback. Kemudian yang kedua di sini ada interface endpost 3. Jika kita lihat pada topologi interface endpost 3 ini adalah yang mengarah ke host OS atau dari router ke host OS. Nah, nanti kita akan mencoba mengubah IP-nya menjadi 192.168.56.10/24. Kemudian di sini yang ketiga ada interface endpost 8. Yang mana endpost 8 ini adalah adapter yang mengarah ke internal network, yang mengarah ke server-server. Nah, jadi di sini kita akan memberikan IP 10.10.10.1. Kemudian yang keempat ada endpost 9. Endpost 9 itu yang mengarah ke klien Ubuntu. Di sini kita coba konfigurasi IP-nya menggunakan nano slice etc slice network slice interface. Kita masuk dulu ke root. Lalu kita tuliskan yang tadi, nano slice etc slice network. Lalu enter. Perhatikan bahwa di sini kita bisa mengganti atau menambahkan IP yang akan kita gunakan. Di sini kalian perhatikan terdapat interface endpost 3 inet DHCP. Nah, DHCP ini otomatis yang mana nanti kita akan mendapatkan IP otomatis. Tapi karena saat ini kita butuh yang statik, maka di sini DHCP-nya kita hapus, kemudian kita ganti statik. Seperti ini, lalu kita enter.
Kemudian kita konfigurasi IP-nya dengan komen address. Lalu kita tuliskan IP-nya yaitu 192.168.561. Kemudian di sini kita tuliskan juga netmask-nya. Karena tadi kita menggunakan slice 24, maka di sini netmask-nya adalah 25.5.255.255.0. Lalu kita tuliskan juga gateway. Gateway ini digunakan untuk agar router kita dapat internet. Di sini karena pada Debian untuk mengarah ke internet itu kita melewati host OS. Nah, jadi kalian ingat IP host OS pada topologi kita adalah 192.168.561. Maka di sini kita tulis gateway-nya yaitu IP dari host OS kita 192.168.561. Kemudian kita enter. Lalu di sini kita coba menambahkan IP yang mengarah ke internet network yaitu 10.10.10.1 dan yang mengarah ke klien yaitu 192.16.1.1. Oke, di sini kita coba tuliskan untuk menambahkan IP yang kita gunakan, yaitu kita gunakan komen ifs endpost 8 seperti ini. Lalu kita enter. Di sini kita tambahkan address IP-nya yaitu 10.10.10.1. Kemudian netmask di sini sama 255.255.255. Lalu di sini kita tidak perlu menambahkan gateway. Kemudian kita berikan IP untuk klien Ubuntu. Caranya sama seperti pada sebelumnya. Ini kita enter. Di sini kita tulis seperti tadi. Lalu address 172.16.1.1. Oke, seperti ini. Kita ctrl-X. Di sini kita cek IP address-nya dengan IP address. Kalian perhatikan, di sini masih belum ada IP-nya. Sekarang kita apply dengan komen systemctl restart networking. Kemudian di sini kita if up. If up itu artinya interface up ya. Di sini kita tuliskan if up endpost 3. Lalu kita raw ke atas. Endpost 3 kita ganti menjadi 8. Raw lagi ke atas, lalu endpost 9. Oke, kita cek IP address-nya. Perhatikan, di sini IP dari endpost 3 adalah 192.168.5610 dan endpost 8 adalah 10.10.10.1. Dan endpost-nya adalah 172.16.1.1. Sama seperti saat tadi kita mengkonfigurasikan IP-nya. Sama seperti tadi kita mengkonfigurasi IP-nya ya. 5. Konfigurasi IP server dan klien. Di sini kita akan mencoba mengkonfigurasi IP 10.10.10.2 pada Debian server dan 10.10.10.3 untuk Ubuntu server, lalu 172.16.1.2 untuk Ubuntu client. Langsung saja pertama-tama kita coba mengkonfigurasikan dengan Debian server dulu. Kalian buka Debian servernya, kemudian login. Kita masuk dulu ke root dengan komen sudo. Sama seperti pada sebelumnya, kita menggunakan komen nano /etc/network/interface, kemudian enter. Di sini kita ubah DHCP-nya menjadi static. Karena kita ingin memberikan IP 10.10.10.2 pada SWR1 Debian, maka kita tulis address 10.10.10.2.
Lalu netmasknya 255, 255, 255, 0. Gateway-nya karena untuk ke internet itu melewati router, maka IP gateway-nya adalah router 1.10.10.10.10.1. Kita ctrl+X, Y, lalu enter. Lalu di sini kita aktifkan dengan perintah systemctl restart networking. If up endpost 3, if up address. Perhatikan di sini pada IP endpost 3 ini sudah 10.10.10.2. Selanjutnya kita konfigurasi pada Ubuntu servernya. Kalian buka Ubuntu servernya dulu, login, lalu masuk ke root dengan command sudo su. Kita cek dengan IP address. Bisa kalian lihat di sini IP endpost 3-nya belum ada. Jadi kita tambahkan dulu dengan sudo nano /etc/netban 00. Tab, kemudian enter. Nah, untuk mengubah IP address-nya pada Ubuntu itu sedikit berbeda dari Debian. Di sini DHCP-nya itu kita ganti dengan no. Kita spasikan hingga sejajar di bawah DHCP-nya. Kita tulis address. Kemudian spasi tanda kurung kotak. Masukkan IP-nya 10.10.10.2/24, lalu tutup. Kita tambah gateway-nya 4, 10.10. Kita tambahkan gateway-nya 4.2.10.10.10.1. ctrl+X. Kemudian kita apply sudo netman apply. Lalu kita cek dengan IP address. Perhatikan di sini IP endpost 3 sudah seperti yang kita konfigurasi tadi, 10.10.10.3. Sekarang kita lanjut konfigurasi IP pada Ubuntu client. Di sini kita sudah membuka Ubuntu desktop client-nya. Klik yang paling kanan, lalu pilih wired connecting, kemudian wired setting. Nah, pada network kita klik gambar yang ini, kemudian klik yang IPv4. Nah, ini tadinya DHCP-nya. Kita ganti manual. Di sini pada address kita tuliskan IP-nya dari Ubuntu desktop. Kita tulis 172.16.1.2. Kemudian netmasknya 255, 255, 255. Untuk gateway-nya 172.16.1.1. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita apply. Pada ini kita off-kan, lalu kita hidupkan lagi. Kemudian di sini kita cek pada terminal. Di sini kita ping IP 172.16.1.2. Oke, jadi di sini berhasil ya. 6. Basic remote access. Kita akan mencoba meremote dari host OS ke router Debian. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu remote. Remote itu misal kita ingin dari klien Ubuntu, kita ingin masuk atau meremote di router Debian, maka yang perlu kita lakukan hanya masuk ke root Debian. Tetapi jika pada dunia nyata, anggap saja server-server ini berada di atas server. Nah, nanti jika ada error, misalkan kita ingin melihat konfigurasi dari router Debian ini, ataupun server-server ini, nah jika misal kita sedang di luar kota, ataupun luar negeri, itu kan tidak mungkin kita balik ke dalam servernya. Maka kita perlu meremote server-server ini dari jauh, atau dari tempat kita berada sekarang. Nah, di sini kita mencoba meremote dari host OS ke router Debian. Untuk meremote-nya kita bisa menggunakan beberapa aplikasi,
Tapi kali ini kita akan mencoba menggunakan putih. Di sini kita coba download dulu aplikasinya. Di sini kita coba download aplikasi putihnya dulu. Kalian buka aplikasi pencarian. Di sini saya menggunakan Chrome. Lalu kalian tulis download putih, lalu enter. Oke, kemudian pilih yang paling atas. Di sini kita pilih yang download putih. Kemudian di sini kalian pilih yang 64 bit. Jika kalian klik yang 64 bit, akan otomatis langsung terdownload. Jika kalian sudah mendownloadnya, kalian bisa open putihnya. Nah, jika kalian sudah membuka putihnya, di sini kita masukkan IP-nya dari router Debian-nya. Kemudian kita open. Kemudian kita update. Oke, di sini kita login menggunakan user root-nya. Nah, perhatikan sekarang kita sudah masuk root-nya. Jadi di sini itu mempermudah kalian untuk mengecek konfigurasi yang salah. Dan kalian juga bisa melakukan konfigurasi dari jarak jauh. Di putih itu kita bisa mengkonfigurasinya. Misalkan kalian ingin mengkonfigurasi IP address. Kemudian kita blok. Nah, dia nanti akan otomatis tercopy. Kita hapus dulu. Di sini kita copy dengan perintah klik kanan. Nah, lihat bahwa kita memiliki IP yang sama pada router Debian-nya. Nah, jadi seperti itu pembahasan bab ke-15 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.